Feeling good, like I should. Been in circle, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got the sunshine on my Sunday bed. Selamat pagi semuanya, saya Renaldi Kevin dari Teknik Elektro, Peminatan Industrial Robotik Desain. Saya akan menjelaskan TKK sistem microcontroller saya, piano dengan menggunakan MCS 51 dan external EEPROM. Ini adalah konfigurasi transistornya. Konfigurasi ini saya menggunakan konfigurasi button active low. Nah, ini adalah MCS 51-nya. Ini do, re, mi yang tadi pinnya terhubung ke sini, pin P1, P1.1 dan seterusnya. Konfigurasi dari external EEPROM. Ini ada seri buzzer, pin buzzer yang tadi. Eksternal EEPROM yang digunakan adalah 24C02. Nah, duanya ini memiliki arti 2 kilobit. Apakah sedikit? Tentu saja tidak. Dan kemudian kita bagi 8, yaitu 256 desimal. Nah, mendapatkan 256 desimal, kita convert ke heksa menjadi 100 heksa. Jadi alamat dari sini ke sini kita berjarak 100 heksa dengan data 8 bit di masing-masing setiap alamatnya. Nah, selanjutnya eksternal EEPROM dibagi menjadi dua tahapan, yaitu read dan write. Pertama dilakukan adalah start. Nah, start ini nanti ada grafiknya ketika SDA high, SDL harus ngapain. Nah, device address ini yang A0, A1, A2, kemudian memberi komen write. Nah, di sini comment write yaitu low, aktif low. Kemudian kita menunggu acknowledge atau balasan. Setelah itu kita tuliskan word address-nya di EEPROM. Kita mau nulis di alamat berapa di external EEPROM-nya. Kemudian kita tunggu acknowledge-nya lagi, kita tulis data yang ingin kita tulis. Nah, kemudian kita menunggu acknowledge. Setelah acknowledge selesai, kita stop. Ini stepnya write-nya sama. Untuk step write dari sini itu sama, karena kita hanya membutuhkan address device-nya dan address EEPROM yang ingin kita baca. Nah, kemudian di sini yang cukup signifikan berbeda. Kita mulai dengan start lagi. Nah, kemudian kita tulis lagi device address-nya. Kemudian kita beri perintah read. Setelah beri perintah read, kita menunggu acknowledge-nya, tanggapannya. Setelah tanggapannya selesai, data akan dioper dari eksternal EEPROM ke internal MCS 51. Kemudian menunggu sampai dia nggak ada tanggapan, nggak ada acknowledge-nya. Setelah itu, stop. Dan ini eksternal EEPROM-nya. Dimana resistor itu digunakan untuk pull up. Nah, ini A0, A1, A2. Kita set ground, maka menjadi set 0 3 kali. Kan ground 0 0 0. Kalau VCC berarti 1 1 1. Jadi alamat device-nya menjadi 10 10 00. Nah, 1010 ini
Dapat dari mana? Ini adalah konfigurasi yang sudah ditetapkan untuk eksternal EEPROM SDA SDK yang digunakan untuk mengirim data high atau low. WP dimasukkan ke GND agar diaktifkan. Nah, WP ini aktif low. WP adalah write protection. Ini adalah flowchart untuk proses program inti. Jadi pertama kita start. Nah, di start kita inisiasi. Buzzer mati, nada juga mati semua. Kemudian kita baca EEPROM-nya satu-satu. EEPROM buat nadanya. Nah, kemudian kita cek tombolnya mana yang nyala. Apakah do ditekan atau re ditekan, sampai apakah do tinggi ditekan. Kemudian do ditekan, yes, maka bunyi ada do. Setelah itu ia akan masuk ke sini. Nah, jika apakah do ditekan terus jawabannya no, maka ia akan ke sini. Apakah re ditekan? Jika jawab no lagi, ia akan dialihkan ke sini. Jika dia jawab no lagi, ia akan dialihkan ke cek tombol lagi. Kemudian ini adalah flowchart untuk read EEPROM. Bagaimana caranya? Pertama start, terus R0 ini kita definisikan sebagai alamat EEPROM, R1 kita definisikan sebagai alamat internal memori. Nah, R0-nya ini kita set di 40H, R1 kita set di 70H. Nah, mengirim instruksi ke eksternal EEPROM dengan data yang sudah diinisiasi. Data dari EEPROM akan dikirim ke akumulator MCS. Nah, kemudian data ditulis ke alamat R1. Datanya itu yang sudah kita baca oleh MCS akan dimasukkan ke alamat internal memori. Nah, kemudian tambahkan 1 digit hexa pada R0 dan R1. Jika no, ia akan lari ke sini. Ia akan menulis lagi. Nah, satu siklus ini ia akan menulis di satu alamat sebanyak FF hexa data. Berarti ada 17 FF hexa data yang akan diambil dari EEPROM ke MCS. Nah, jika prosesnya sudah selesai, ketika apakah data sudah diambil 17 kali, yes, maka proses berakhir dengan end. Ini adalah flowchart untuk write EEPROM. Start R0 alamat EEPROM, R1 kita definisikan sebagai data. R0 dan R1 diinput sesuai keinginan. Nah, keinginan kita, misal alamat EEPROM kita ingin menulis di 1H dengan data DH. Nah, kemudian mengirimkan instruksi ke eksternal EEPROM dengan data yang sudah diinisiasi. Data dari internal memori digeser tiap 1 bit. Jadi nanti digeser 1 bit. Nah, ini bagaimana? Nanti akan saya jelaskan di program. Kemudian data ditulis di alamat R0. Nah, berarti di EEPROM sudah ditulis 1H, isinya itu DH. Kemudian proses selesai. Pertama kita akan inisiasi include-nya. Ini untuk inisiasi 89S52. Kemudian kita inisiasi variabel SDA/STL. SDA/STL terdapat di pin 01 dan pin 00 dalam bit karena tiap pinnya 1 bit. Ini 1 bit 1 bit. Nah, kemudian kita origin 0H. 0H adalah alamat pertama yang dieksekusi oleh MCS. Nah, kemudian kita ajam ke mulai. Nah, ini apa origin 0100H? Ini adalah alamat untuk menulis program. Seperti program mulai, loop, dan seterusnya. Sampai hingga. Kenapa kita memilih 0100? Karena di antara 0H sampai 0100 terdapat SFR dan register yang lainnya. Sehingga kita memindahkan penulisan program di 0100H supaya program bisa kita tulis panjang-panjang dan aman. Kemudian kita menuliskan move R122H, move R2 4F. Kemudian kita akal write, ini menggunakan fungsi write EEPROM, dan kita masuk ke label loop, kita ajam loop supaya dia tetap jalan ke sini. Jadi dia ngeloop ke sini.
Nah, di sini adalah program rewrite-nya. Pertama kita akal start. Kenapa set bit SDA SCL? Nah, kita bisa lihat SDA ketika high dan SCL ketika high ini belum start. Nah, namun ketika siklusnya berganti menjadi low dan SCL ini menjadi tetap high, ini baru siklus startnya dimulai. Oleh karena itu kita menggunakan no operation, no operation, no operation ini sebagai delay-nya. Nah, kemudian kita kembali ke move A0 A0. Nah, yang tadi 1010 ini kan device-nya, kemudian 00. Nah, ini alamat device-nya. Kita deklarasikan ke akumulator menjadi A0H, panggil akal short. Nah, short ini nanti saya akan jelaskan. Jump carry where about if no acknowledge. Berarti kalau nggak ada tanggapan dia langsung pergi ke sini. Akal short save out the memory address, kemudian return kembali ke program tadi. Kita lihat lagi siklusnya. Ketika ini berubah menjadi high dan ini high, harus menunggu beberapa saat supaya dia menjadi stop. Nah, oleh karena itu kita menggunakan no operation yang short move B8. Artinya kita akan memberi data sebanyak 8 bit. RLCA apa itu? Nah, ini misal EEPROM kita menuliskan huruf F banyak 46 dan binernya ini. Nah, ke EEPROM kita akan geser satu-satu. Ini akan berubah menjadi 1 dan ini berubah menjadi 0. Kita geser satu-satu. Ini geser, geser, geser dan seterusnya. Kemudian hasil ini digeser ke EEPROM-nya. Kita simulasikan. Nah, geser, geser, dan bergeser. Nah, ini R1 apa? R1 itu nanti tempat buat nyimpen datanya dari EEPROM ke memori MCS. R2 ini alamatnya. Alamat EEPROM yang ingin kita ambil atau ingin kita baca. Nah, read, nah, save in the data from EEPROM. Sama seperti yang punyanya short, tapi bedanya ini dari EEPROM digeser ke memori. Nah, ini scene sama seperti short, datanya itu dari EEPROM ke CPU, jadi bergeser ke kanan. Nah, gitu. Nah, ini no outputs-nya. Kita deklarasikan semua pin-nya yang kita butuhkan. Terus ini sama. Nah, 0B, nah ini adalah runtimer 0. Nah, runtimer 0 ini untuk menggunakan siklusnya supaya 50% duty cycle. Let ini buzzer saya gunakan dengan variabel let. Nah, ini alamatnya. Nah, ini IE kenapa 82? Karena di sini kita ingin mengaktifkan ini di low semua. Terus kemudian kita menggunakan interrupt 0, jadi ini yang diaktifkan jadi di 82 hexa. Kita menggunakan 12 bit auto reload. Ini alamat nadanya untuk nada do. Ketika dia ditekan, maka ia akan ke pencet do. Nah, di pencet do, long jump tekan do. Nah, di long jump tekan do akan berarti long jump tekan do. Nah, berarti dia akan mengaktifkan timernya sehingga bunyi do. Nah, do-nya akan berbunyi. Terus kita akan kembali ke long jump tekan do, ya, ke lompat kembali ke cek tombol. Kenapa saya pakai ini? Karena jam not bit, jamnya nggak bisa sejauh banyak alamat. Nah, mungkin ada pertanyaan, oh ya, ini ada film azab baru mungkin.